Salam Rahayu. Kali ini saya ingin melanjutkan konten cerita beberapa waktu lalu mengenai Bisma yang menolak untuk menikahi Amba. Amba adalah salah satu dari 3 putri kembar yang diculik Bisma dari arena sayembara di Kerajaan Kasih. Coba nanti Anda buka konten saya berjudul Bisma Ngamuk. Cerita Amba Gugat ini saya kumpulkan dalam sebuah seri Amba Gugat yang terdiri dari 4 episode. Sebab ada hal-hal penting yang mesti diuraikan secara rada detail dalam tiap episode, mengingat cerita ini akan berkaitan dengan kelahiran Sri Kandi yang bakal menyelesaikan sabda sangkara bahwa Amba akan menjelma menjadi anak Raja Drupada dan akan mengakhiri Bisma di Perang Barata. Setelah siuman dari pingsan, Amba lalu dimandikan oleh Setyawati, dipersolek dan busananya diganti dengan busana miliknya. Kebetulan ukuran dedek piadeknya pas. Warna busananya juga moncer sebab kainnya berserat benang emas. Meskipun sudah dipersolek secara optimal, hal itu tidak menyurutkan sikap Amba terhadap Bisma, yaitu menggugat untuk menikahinya. Cuma, Bisma juga bertahan keras untuk tidak mau menikahi Amba dengan alasan bahwa Amba sudah mengalungkan bunga ke leher Narasoma atau nama Prabu Salya pada saat muda. Selain itu, Bisma juga sudah terikat pada ikrar sumpahnya. Bagi Bisma, sebuah sumpah adalah dharma yang harus dilaksanakan dengan sekuat hati serta tenaga dan pikirannya. Akhirnya Setyawati juga yang menengahi problem itu. Ibu yang akan mengantar Putrinda ke Raden Narasoma, ucap Setyawati. Jika nanti Raden Narasoma atau Prabu Salya tidak berkenan dengan saya, bagaimana Ibu? Kata Amba. Jangan dihantui oleh pikiran yang melemahkan hati. Kita coba dulu, ucap Setyawati bersemangat. Dengan dikawal oleh pasukan berkuda Hastina, mereka berkuda menuju ke Dwaraka, tempat Narasoma berada. Narasoma atau Salya kaget melihat kedatangan Setyawati dan Amba yang tidak pernah terlebih dulu mengirim utusan yang mengabarkan akan kedatangannya. Raden, kedatangan saya kemari adalah untuk mengantarkan Nimas Amba ini, sebab Nimas Amba sudah menjadi hak Anda, kata Setyawati lembut. Namun Narasoma duduk terdiam. Matanya menyapu wajah dan tubuh Amba, lalu kebersit kepikiran. Jangan-jangan dia sudah tidak suci sehabis di Hastina, pikirnya. Oh Ibunda, saya tidak bisa menerimanya, sebab Bisma sudah mengalahkan saya, ucap Narasoma, yang bagi Amba seperti suara halilintar menyambar kupingnya. Dengan rasa malu karena ditolak Narasoma atau Salya, Amba berlari keluar dari ruangan menuju kereta sembari menutup wajahnya. Setyawati pun ikut terpukul juga dengan jawaban Narasoma yang seperti itu. Tapi hidup harus tetap berjalan. Setyawati tidak kehabisan akal. Setyawati segera mohon pamit menyusul Amba ke kereta. Ini adalah sebuah pertemuan singkat yang menyakitkan. Sampai dalam kereta, Setyawati segera mendekap Amba dan mengucapkan kalimat-kalimat yang menenangkan. Sudahlah, kita tatap masa depan. Hidup masih panjang di Hastinapura. Kamu harus mendampingi ibu untuk mengurus istana, kata Setyawati. Tapi apa artinya istana bagi Amba? Amba tidak butuh istana, tapi butuh belahan jiwa. Kurang, perintah Setyawati pada kusir dan pengawal-pengawalnya, lalu ditinggalkanlah pelataran istana Dwaraka.
Sampai di istana Hastinapura, Amba segera melompat dari kereta, berlari menuju tempat beristirahatannya, membuka pintu kamar, menyalakan lilin di atas meja kamarnya, dan membanting pintu kamarnya rapat-rapat. Brak! Lalu luruh di tempat tidur sambil sesenggukan. 3 hari 3 malam Amba tidak keluar dari kamarnya. Makanan dan minuman diletakkan biung embannya persis di depan pintu kamar, di atas meja darurat. Kalau Amba merasa haus dan lapar, baru dia ambil makanan dan minuman itu sembari menaruh bekas tempat makan dan minum sebelumnya. "Mengapa hidupku jadi begini?" ucapnya pada langit-langit kelambu tempat tidurnya, sembari mengusap mata. "Saya harus mencari cara agar Bisma sadar akan kelakuannya," ucapnya dalam hati. "Saya akan mengembara saja," pikirnya kemudian. Seminggu kemudian, Amba keluar dari kamarnya dan langsung menghadap Setyawati untuk mengutarakan maksudnya mengembara. Tadi, di tengah perjalanan menuju ruang istana, dia sempat berpapasan dengan Bisma. Tapi antar mereka cuek saja, tidak saling sapa. Amba mengambil sikap bersujud di depan Setyawati lalu duduk bersimpuh. Kemari, duduk di kursi," ucap Setyawati pada Amba. Mereka lalu saling berhadapan di satu meja kecil. "Saya perlu kuda dan sedikit perbekalan untuk besok pagi, Ibu. Saya perlu menenangkan pikiran di asrama-asrama perkapaan. Saya mau ke asrama-asrama sembari menempa spiritualitas saya," ungkap Amba. "Sendiri?" tanya Setyawati. "Iya," jawab Amba pendek. "Tidak bisa. Kamu harus ada yang mengawal," ucap Setyawati. "Tidak usah, Ibu. Tidak usah. Biarkan saya sendirian." "Tidak. Pengawal harus ada meskipun dia harus mengawalmu dari kejauhan. Nanti Ibu bisa jadi sasaran kemarahan Bisma jika tidak memberimu pengawalan," dalih Setyawati pelan. "Baiklah, saya mengerti," tanggap Amba sembari meremas tangannya. Sabar, kata dalam hatinya. Esok harinya, kuda dan kereta serta perbekalan Amba sudah siap di pelataran istana bersama 2 pengawal gagah beranak panah. Amba sudah dalam kereta dan sang kusir mulai menjalankan keretanya pelan-pelan untuk memberikan kesempatan Amba berpamitan dengan alam sekitar Hastinapura. Dari kejauhan dengan matanya yang basah, Setyawati mengikuti pergerakan kereta Amba sembari melambai-lambaikan tangannya ke arah Amba. Amba membalasnya dengan sebentar-sebentar mengusap matanya dengan selendang yang berwarna biru. "Hidup susah ditebak arahnya," ucap Bisma yang ternyata mengikuti kejadian kepergian Amba dari atas pohon asem yang rimbun dekat pintu gerbang istana. Terima kasih telah mengikuti episode pertama mengenai Amba Gugat ini dan ambil hikmah cerita ini. Sampai jumpa pada episode kedua nanti. Salam Rahayu.